Check sound, one, two, three, check sound again, one, two, three. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam Season 3. Here we kaboom. Duar. Oke guys, kembali lagi dengan gue the one, the freaking only, the one, the best of the best in the best motherfucker. Dimana di Angkringan Malam Season 3. Gila, gue udah lama banget gak bikin nih podcast, gila. Padahal gue kemarin tuh udah nge-publish coming soon sebenarnya. Cuman ternyata pada saat gue mau up, ternyata ada beberapa sound atau mungkin ada beberapa ucapan atau mungkin ada beberapa bagian-bagian tertentu yang gue pribadi belum belum gue siasati gitu loh. Alhasil ya dibikin ulang. Bahkan tuh capek rasanya ya, sejaman lebih ngomong itu. Capek pak sebenarnya pak. Sebenarnya capek, tapi yang menjadi garis besar di sini adalah gue bentuk dedikasi gue kepada kalian para pendengar angkringan malam yang sudah setia banget nih. Mungkin setia, mungkin ada juga yang enggak, mungkin ada juga yang sudah berlalu lalang di podcast lain atau mungkin di tempat lain, tapi nggak masalah bagi gue pribadi, karena gue pribadi hanya ya lebih menghargai kepada para pendengar dari angkringan malam itu sendiri yang sudah setia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Alhamdulillah sudah 4 tahun kita bersama dalam angkringan malam ini. Gue pribadi pun cukup ya kaget aja gitu, ternyata umurnya angkringan malam tuh sudah luar biasa rasanya gitu. Dan ini juga ada cerita lucu gitu ya selama gue nggak bikin podcast di beberapa hari kemarin. Jadi selama beberapa hari kemarin itu gue pribadi hanya mengurusi sebuah organisasi saja yang benar-benar definisi organisasi gitu. Bahkan gue pribadi pun sempat mencoba ngurusin beberapa aspek lain, contohnya mungkin kayak kerjaan atau mungkin skripsian, karena gue lagi ngejar skripsi. Ya paling gue juga minta tolong aja untuk didoakan supaya gue bisa cepat lulus, bisa dilancarkan dalam fase skripsiannya ataupun yang lain, karena gue pribadi pun lagi fase down-downnya nih dalam ngurusin skripsi. Tapi ya udahlah, anggap aja menjadi sebuah cerita dalam kehidupan lah ya, karena kehidupan ini kan seperti kayak makanan gitu. Jika dibilang nggak ada rasanya nanti dibilangnya hambar, tapi kalau misalkan dibilangnya kasinan takutnya kebanyakan makan garam kehidupan, ataupun kalau misalkan gua kebanyakan yang manis-manis dikiranya gua terlalu santai-santai dalam kehidupan. Jadi ya balance aja lah, kalau bahasa orang sekarang adalah work life balance gitu, atau work life balance, atau apapun itulah bahasanya lah. Tapi anyway, kali ini kita akan bahas yang simpel-simpel aja dulu, yang tipis-tipis aja dulu, karena gue pribadi sempat berpikir bahwa karena gue lagi bertaut di dalam organisasi, tentunya gue akan ngebahas dari segi organisasi dalam bentuk kotipnya adalah objektivitasnya akan gue angkat terus. Karena gue pribadi sempat mengatakan di beberapa episode sebelumnya bahwa beberapa podcast gue ini ada yang bilang kayak, ya ini terlalu subjektif lah, inilah itulah, bacot gitu lah. Jika lu nggak tahu dari dapurnya angkringan malam, jangan banyak bacot lah gitu. Karena gue lebih baik ya jangan terlalu kebaikan kritik, tapi nggak bisa memberikan sebuah perbaikan yang signifikan kayak gitu. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai mungkin gue kasih latar belakang dulu kali ya. Mungkin kalian yang para organisatoris mungkin bahasanya ya, mungkin sering lah gitu ya, sering banget gitu merasakan bahwa namanya kayak senioritas atau mungkin demisioner atau mungkin para alumni yang kadang selalu mengerecokin kalian lah, selalu mengganggu kalian, selalu berkata bahwa ini tuh penting buat kalian, padahal pada saat dipraktekin sangat terlalu jauh, bahkan penggunaan pengalaman based on experience itu sangat jauh banget. Banyak beberapa para alumni atau mungkin para senioritas yang dimana itu menggunakan basic pengalamannya yang itu sudah lewat dari 5 tahun yang lalu, tapi dipakai buat sekarang. Mungkin dipakai bisa, tapi kurang relevan terhadap era sekarang yang makin lama ya organisatoris itu makin harus makin over over namanya ya
ya harus bagus lah memperbaikinya gitu dari segi mikro, makro, bahkan tersier pun harus dipahamin gitu. Tapi yang menjadi kesalahan di sini adalah terkadang ngerecekin ini nih kurang ajar gitu loh. Kalau misalkan dibilangnya nggak sesuai dengan ucapannya, malah dikiranya nggak manut lah. Habis itu diancamnya kayak nggak dapet duit lah, inilah, itulah. Jadi kayak kurang aja gitu loh. Bahkan sampai ada yang bilang kayak, kalau misalnya kita nggak ngikutin senior ini, kita nggak bisa dapet apa-apa nih. Dasmu gitu. Emotional damage. Oleh karena itu kita harus bisa menyatukan dulu dari apanya, dari persepsinya, perspektifnya, dan lain-lain. Jadi kita tahu bahwa organisasi adalah sebuah persatuan yang sama yang dikumpulkan oleh banyak orang menjadi satu tujuan yang sama untuk bisa mencapai goals yang sama gitu loh. Goalsnya apa? Ya entahlah, lu mungkin kayak namanya bisa menghasilkan sebuah konser yang besar, atau mungkin sebuah cuan yang bersama-sama tapi bisa membuat sebuah perusahaan besar, ataupun yang lain gitu loh. Ataupun lo kalau misalkan lo pengen ngemenangin sebuah wilayah sono lah, kan itu kan urusannya lu pada. Tapi ya baik lagi, ininya tuh selalu bersama, tapi dengan catatan emang ada namanya niat yang tulus gitu loh. Itu banyak banget dibahas oleh beberapa buku-buku juga. Salah satu contohnya gue sebut aja nih salah satu bukunya. Yang pertama ada dari Studi Kelayakan Bisnis mengenai organisasi itu apa. Habis itu dari bukunya apa namanya, The Principle of Power juga berapa yang ngebahas secara tersirat ya kan. Habis itu juga apa namanya, dari bukunya siapa namanya nih, si Robert Kiyosaki yang dengan judulnya adalah The apa nih, Rich Dad Cash Flow Quadrant. Itu juga ngebahas sedikit aja tetapi secara tersirat ya juga. Jadi jangan terlalu monoton lah gitu loh, jangan terlalu monoton gitu. Bahkan mungkin beberapa buku-buku di sana juga banyak lah yang ngebahas gitu. Tapi dalam beberapa referensi ya demisioner atau alumni ataupun yang lain itu hanya sebagai pembuat atau ibarat kata hanya meminta saran doang. Jika melebihi dari kata saran ataupun itu bahkan sampai harus mengintervensi, ya lu siap-siap aja kena setir gitu loh. Karena ya sebaik-baiknya senior, sebaik-baiknya alumni, dan sebaik-baiknya demisioner adalah dia tuh ngebimbing secara baik-baik. Andai kata nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, ya itu nggak masalah. Justru itu malah bentuk si anak yang dia didik itu membuktikan bahwa dia itu bisa apa namanya, menggerakkan dirinya. Karena dia itu punya apa? Dia punya namanya critical thinking, dia punya namanya kreativitas, dia punya cara yang lain. Gunanya apa? Gunanya bisa mencapai ke titik yang ia mau, kayak gitu. Nah, ditambah lagi teman-teman, banyak banget kok di luar sana yang dimana itu para ketua umum ataupun apapun kayak anggotanya, terkadang seperti kayak bukan menjadi sebuah organisasi, justru kayak sebuah dinasti yang terlihat kayak apa bahasanya ya? Kayak bukan organisasi lah bahasanya gitu. Contohnya gini, ketua yang dimana tuh ngasih apa namanya, penyuruhnya tuh kayak babu gitu, kayak tolong dong, ya kan, lu kayaknya kerjaan ini deh cocok dah. Atau enggak kayak cuy nih angkat nih, nah itu anterin ke atas gitu. Atau mungkin kayak cuy, lu bidangnya gimana ini kok nggak kelar-kelar gitu ya, ya kayak begitulah sejenisnya. Ataupun bahkan lebih parah lagi di sebuah organisasi yang mungkin lu rasakan di kampus lu, di sekolah ataupun yang lain, itu pun sebenarnya malah lebih, menurut gua kayak akan lebih parah gitu. Tapi ada juga yang mana tuh ketuanya itu tuh kayak baik hati, dan juga dia bisa menjalankan kreativitasnya, menjalankan teorinya, bahkan dia bisa belajar dari LPG-an dari tahun lalu, atau bahasanya tuh laporan pertanggungjawabannya yang tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dia bisa mengelaborasikan para aspirasi-aspirasi dari para anggota-anggota organisasinya, mau yang tua, muda ataupun yang lain. Tapi sayangnya itu semua tuh hanya hal yang kayak ya udahlah, hanya sebagai kayak fata morgana belaka doang. Karena kita tahu sekarang di tahun ini organisasi yang notabene organisasi kampus sekarang tuh kebanyakan adalah prokernya tuh biasanya apa? Pertama turunan, yang kedua tidak seru, yang ketiga hanya ganti nama doang tapi template-nya sama kayak tahun lalu. Bahkan lebih parahnya lagi yang terakhir adalah template-nya sama, namanya sama, kualitas yang ngedrop. Anjing namanya itu mah. Nah, oleh karena itu kita akan ngebahas mengenai ketua jadi raja, anggota jadi tukang ketik.
hierarki, atau dinasti. Nah, bonusnya dari tambahan ini adalah kenapa sih arahan senior itu tuh selalu muncul di drama organisasi doang? Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa nggak di mana namanya? Di tugas, di mana? Kayak nggak ada tuh, kayak nggak ada. Cuman di situ itu terus malah. Nah, oleh karena itu kita akan bahas, oke? Di mana? Di Angkringan Malam season 3 lah. Here we go. Oke, kita mulai dengan kayak begini aja dulu. Lo semua pasti ngerasain kan kayak masuk organisasi itu atau tempat kerja lah ya kalau dalam bahasa kampus, sekolah dan lain-lain itu. Awalnya pasti semangat banget dong. Ya enggak sih? Kalau menurut gue sih iya gitu loh. Mungkin dan lu pada teman-teman lu pada pasti juga sama gitu loh. Nah, tiba-tiba pada saat ketua ya kan, ketua nih sang ketua suku atau mungkin orang tertua atau apapun itu bahasanya ya kan, auranya tuh udah kayak raja-raja zaman feodal gitu lah ya kan. Setiap rapat tuanya kayak gua itu adalah raja lo pada gitu loh. Lo semua tuh rakyat jelata. Lo tuh minggir lu miskin, ya kan, minggir lu miskin. Minggir lu miskin. Dan ujung-ujungnya anggotanya apa? Ya betul, tukang ketik, tukang nulis, iya doang, nerima arahan doang, buset lu babu apa? Buset, pembantu gratis ya kan? Pembantu yang ibarat kata cuman ujung-ujungnya pada saat sudah kelar LPJ kayak oke, sebelumnya mohon maaf, terima kasih, mohon maaf atas performa kami bla bla bla, padahal salahnya dari ketua iya kan. Haha, lucu sekali. Emang itulah drama seperempat, nggak mohon maaf, seperlapan dari organisasi gitu. Jadi ya lucu banget deh, yakin. Dan terlebih lagi pada saat lagi pembahasan, entah itu lagi rapat, entah itu lagi apa, biasanya itu tuh pasti ujung-ujungnya pasti akan kayak nyerempet-nyerempet, kayak bilangnya semua tuh harus terstruktur, semua tuh harus ada namanya koordinasi antara misalkan kayak izin gitu. Dari izin pertama, izin dari ke ketua bidang, nanti bilang ke koordinator. Koordinator nanti bilangnya ke langsung ke PU atau pimpinan umum ataupun badan badan hariannya lah gitu bahasanya ya kan. Tapi kalau misalkan rajaannya langsung yang turun tangan, semuanya itu ngilang. Apa tuh hierarki? Hierarki itu hanya sebagai formalitas belaka, enggak peduli. Intinya apa? Tabrak-tabrak masuk, ini kan masuk. Oke gas, nomor 2 torang gas. Makanya tuh ya lu siap-siap aja gitu, jika lu ngeliat kayak gitu mending siap-siap apa? Roasting aja. Karena bilangnya gini, hierarki kita tuh sehat. Hierarki kita tuh kuat, harus solid, harus ini ya. Bullshit lah, bullshit ya. Itu mah ibarat kata ya dinasti modern itu ya. Lu siap-siap aja, roasting aja dah gitu loh. Ada kata ketuanya nih sudah dibuka namanya fase atau mungkin saatnya atau mungkin waktunya atau momentumnya adalah minta di eval. Silakan lu pada eval sekeras-keras mungkin, sekuat-kuat mungkin, sebarbar mungkin. Sok silakan dorong lah. Karena ya bentuknya eval kan ya sekali lagi. Eval kan buat keseluruhan gitu. Tapi kalau misalkan lu nyerang secara pribadi, ya lu langsung aja datengin ke orangnya langsung, lu bilang pada ngomong itu apa adanya. Karena menurut gua ya, ini menurut perspektif gua dan gua juga memahami dari psikologi seorang, orang yang sudah terkena evaluasi di depan orang biasanya itu pertama malu banget, yang kedua itu adalah pasti mental yang ngedown, yang ketiga adalah takutnya akan berdampak kepada keseluruhan. Jadi alhasil apa ya, lu sampaikan pada saat lagi ada forum ya lu berdua dengan ketua lu, sampaikan aja sebaik mungkin. Karena ya sebaik-baiknya manusia kan saling mengingatkan kan, ya kan. Tapi kalau misalkan jika lu langsung marah-marah di depan orang, padahal itu lagi forum umum, menurut gua nggak efektif. Bahkan itu akan menjatuhkan mentalitas seseorang, dan itu mungkin lu akan jatuhnya kepada apa, bullying itu sendiri. Bukan entah itu bullying, entah itu menghina, entah itu apa, tapi itu bisa kurang enak lah didengar kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja dah. Jika udah saat itu eval, silakan di-eval sebaik mungkin. Dan untuk para ketua, ya lu dengerin aja secara baik-baik, apa intinya, apa poin yang lagi sampaikan, dan bahkan dengerin sampai habis. Karena bisa jadi itu bentuk feedbacknya bawahannya lu kepada lu sendiri kayak gitu.
Oke, kita mulai ya. Ini sekali lagi nih tuh para pendengar yang baru, yang lama, silakan untuk bisa di follow dulu sebelumnya dan juga silakan di share episode-episode sebelumnya dan terlebih lagi tonton sampai habis atau dengerin sampai habis atau apapun itu namanya sampai habis karena bisa jadi lu bisa memetik sebuah namanya itu buah tangan yang indah dari ucapan gue pribadi karena gue pribadi memberikan sebuah opini-opini yang luar biasa lah buat kalian gitu. Ibarat kata sebagai kayak pemicu lah. Pemicu dalam lu bisa menjalani hidup ini yang sudah fana, bahkan sudah mau hancur. Cuaks. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan arti kata organisasi dulu lagi karena kita masih ngebahas tentang organisasi di tema ini. Lo tuh bayangin gak sih ya kan, baru masa organisasi, rapat pertama ya kan, pasti lo ekspektasinya adalah kayak, Wah, ini pasti akan seru, pasti akan bahagia, ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan ini, itu, dan lain-lain. tetapi kenyataannya adalah, Udah, kamu duduk aja di sana. Nanti jika ada ketuanya datang, kita catat, kita dengerin, ya kan? Nanti ketua yang akan berikan arahan-arahan, ya kan? ternyatanya lagi adalah ketuanya sudah mempersiapkan itu dibantu oleh para senioritasnya. Atau para seniornya, ibarat kata kayak yaudah nih ini proker nih jalin aja terlalu nggak kepake kok coba kamu jalanin atau kayak gini kamu coba deh ini apa namanya nih nama judulnya ini nih habis itu pematerinya ini tahun lalu kan nggak bisa nih coba deh tahun ini kamu pakai kayak gitu jadi kayak turunan aja gitu jadi kayak kurang banget gitu bahkan yang lebih parahnya lagi adalah udah tahu lagi rapat ya kan dan para anggotanya cuman hanya pertama nulisnya adalah kayak laporan kalau nggak laporan anggaran laporan kebutuhan laporan ini laporan itu dan itu ngebuat kayak forum diskusi dari organisasi itu mati gitu loh bahkan yang harusnya kan yang namanya organisasi dalam menurut Oliver Sedon yang dikutip dari kampus Quikiangi itu mengatakan bahwa organisasi itu adalah sebuah kumpulan orang ini mana tuh kita berkumpul berdialektika ya kan habis itu ada namanya sistem manajemen yang tersusun dengan rapi hierarkinya komunikasinya hubungannya ini ana ono gitu itu sudah oke lah ya kan sesuai dengan goalsnya pun juga sesuai dengan kebersamaan tetapi kalau misalkan sekali lagi misalkan hanya sekedar kayak formalitas doang pengen dikiranya kayak hype-nya gede ataupun kayak dikiranya itu ya ini organisasi ya kita menjalankan semua ini dengan bersama-sama dasmu bersama-sama gitu yang ada lu tuh hanya mempenyuruh gitu loh jadi seolah-olah ya baik lagi ketuanya ya jadi penguasa ya anggotanya jadi figuran jadi kan kayak kurang aja gitu loh ya baik lagi ya kan udah tahu ya namanya organisasi kan hierarki kan harus benar-benar jelas gitu ya harus benar konkret habis itu tidak ada namanya perubahan A I W O gitu sama sekali kalau misalkan ya A ya A B ya B C ya C jika terjadi perubahan plan A ya ganti jadi B ya ke C ke D jangan A ke D ke C ke B yang nggak jelas anjing yang ada pengen dipukul dan terlebih lagi akan berdampak kepada hierarkinya itu sendiri ya kan dan juga akan berdampak kepada teman-teman pada saat lagi bekerja sama atau mungkin lagi prokran atau lagi apapun itu kan jadi kayak terlihatnya ya acak-acakan gitu kan makanya itu jangan dibalik-balik makanya dan terlebih lagi gini loh kalau misalkan kita lihat ya kalau itu kebalik ibarat kata kayak lagi nonton film kerajaan gitu loh jadi yang si ketua itu kayak rajanya yang anggotanya udah kayak pelayannya doang tuh jadi seolah-olah kayak ya udah itu kayak pelayan aja dan ibarat kata kayak cuma terima siap oke siap laksanakan siap Akanda siap Ayunda ups jadi terasa kayak hierarkinya itu udah kayak dinasti gitu loh ini mana ya semuanya nggak jelas gitu bahkan ya baik lagi karena ini merupakan sebuah fenomena dan terjadi juga di beberapa pihak otomatis ini jatuhnya adalah sebuah fenomena umum yang sedang terjadi dimanapun kapanpun di semua daerah terkhususnya mau di sekolah kampus
luar kampus, luar sekolah dan lain kayak gitu. Jadi agak kurang aja seperti itu. Dan lu pasti juga nggak bisa bohong lah, karena lu juga akan menjadi pelakunya atau nggak jadi korbannya, atau mungkin lu bisa di switch time gitu loh, atau mungkin lu bisa mengganti waktunya. Misalnya kayak lu di organisasi ini menjadi pelaku, tapi di organisasi yang lain lu jadi korban. Jadi kayak ya agak aneh aja gitu loh. Jadi menurut gue ya lebih baik ya lu benar-benar harus bisa membalance kan, menjadi kayak tektokan yang benar-benar sehat lah. Andai kata udah nggak sehat ya udah keluar aja, sumpah. Karena ya lebih baik ya lu keluar daripada lu nanti menjalankan semua organisasi ini secara kayak kesel-keselan, emosian, ya bahkan sampai kayak menghujat, menghina, lain-lain. Yang penting keluar aja, nggak masalah kok. Paling itu cuma dapet stigma buruk 1 sampai 2 bulanan lah, atau mungkin 3 bulanan. Amit-amit bisa sampai seumur hidup, tapi kan ya dikit lah kayak gitu. Ya intinya nikmatin hari aja. Hehe. Tapi masalahnya adalah bukan cuma soal ketua yang ngerasa kayak raja doang. Tapi ada juga yang satu lagi nih, tokoh yang paling penting yang selalu di balik layar gitu ya. Yang tadi gue bilang juga, kayak tadi Kakanda Yunda, yaitu adalah para senior. Yang dimana tuh pasti entah kenapa gitu ya, di setiap timeline, di setiap momen, setiap apa, pasti muncul terus gitu. Ya kan, seperti kayak udah standby aja tuh di balik tirai gitu loh. Udah kayak dalang anjing, sumpah. Oh shit, here we go again. Jadi seolah-olah kayak si raja itu atau si ketuanya itu tuh udah kayak punya penasihat bayangan anjing. Ya dia adalah si senior itu. Bahkan ngomongnya itu kayak gini bilangnya ya. Biasanya tuh adalah kayak gini. Begini loh, cara jadi ketua yang benar harus kayak gini-gini loh. Nanti jika lu ngomong gini, lu ngomong gitu, nanti wibawa lu naik ntar. Jadi udah gak usah dengerin apa kata anggota lah. Lu tuh harus idealis. Lu tuh harus ini nih. Itu ucap Para senior. Jadi kayak bener-bener kayak udah kayak cerita kerajaan anjing. Nanti tinggal nunggu berantem gara-gara rebutin istri, dalam kurung adalah jabatan-jabatan itu. Kayak ya ampun Jan. Gimana organisasi bisa maju kalau misalkan mentalitasnya kayak begini. Udah tahu menjabat itu kan sebuah hal yang banyak tanggung jawabnya loh. Berat banget rasanya. Dulu gue pribadi kayak menggemban tanggung jawab itu kayak biasa aja. Sekarang kayak begitu kayak udah gak bisa malahan. Justru akan berpikir bahwa jika gue kayak begitu, nanti yang bawahannya gimana? Nanti orang lain yang bisa terkoneksi dengan kita gimana? Jika kitanya performa yang ngedrop bagaimana? Kan jadi serba salah gitu loh. Mau ngomong apa? Maintenance-nya harus tinggi, nggak bisa rendah-rendah. Jika rendah nanti lu bisa ngedrop anjing. Salah satu contohnya gue sekarang gitu. Gue sekarang sebenarnya lagi sakit ini. Lagi demam, radang, sama flu. Itu aja sekarang. Ini gue kadang lagi nge-record lagi keadaannya. Dan terlebih lagi gue ke depan juga harus harus menemani teman-teman untuk menemani bahasanya ya, kegiatan perkaderan gitulah. Itu pun harus maintenance-nya tinggi banget loh. Tapi orang-orang sana yang organisasi kayak anjing mudah bet gila. Tapi setelah kita lihat acaranya, ya kurang. Hahaha. Nah, lucunya lagi adalah si senior ini, istrinya itu adalah malah lebih powerful daripada ketua itu sendiri. Makanya ini, kalau lo lagi mendengerin keputusan dari ketua yang absurd, atau mungkin rasa kayak kok kayak kurang enak didengar, atau kayak kok sumbang, kok ini, kok itu. Lo mungkin ngerasa, ini sih idenya si ketua atau idenya si senior lo gitu. Sonar itu kayak seolah kayak invisible hand anjir. Ibarat kata nih ya, jangan-jangan menurut gue ya, kayak David Ricardo pada saat ingin ngebuat namanya itu filsafat ekonomi pasar, kayaknya dilihatnya tuh kayak tadi bilang kayak Ternyata ada senior nih, ya kan, yang ngatur. Jangan-jangan untuk orang beli padi, beli cabai, beli kebo, beli sapi atas kesuruhan dari senior, jangan-jangan. bejir gue ngomong senior malah untuk gue diketok anjing.
Astagfirullahaladzim, lucu banget hari ini. Anjing. Ya, but anyway, kita balik lagi kepada pembahasan tadi ya. Arahan-arahannya ya, bisa jadi justru ngebentuk mindset si ketua yang makin jauh dari teamwork dan makin dekat ke model dinasti itu sendiri. Ya karena balik lagi, udah tahu ya kan lu tuh punya anggota, nggak didengerin, ya kan? Alhasil apa? Ya udah, lu tuh jadi figurnya doang, dan yang lain tuh ya udah babu, ya kan? Itu gak jadi kayak pesuruh doang, jadi patung doang. Lu nya sebagai orang yang dicekokin sama senior lu, ya gitulah ya. Lucu sekali. Oke, kita mungkin agak sedikit serius kali ya pembahasannya mengenai ini tema. Kita tahu bahwa tadi senior itu pasti muncul di setiap momen, setiap momentum, setiap agenda dan lain. Dan pasti akan muncul pertanyaan kayak kenapa sih nih ya, senior itu selalu terlibat malahan. Padahal dia itu sudah tidak ada dalam organisasi itu, tidak aktif dalam struktural, tidak aktif secara surat ataupun janji atau apapun itu tidak ada. Tapi ada suatu momen yang dimana itu muncul, yakni adalah loyalitas buta. Maksudnya adalah pada saat lo masuk organisasi, senior pasti lu bilang kayak gini. Lo tuh harus nurut gua. Lo tuh harus ikutin cara main gua. Lo harus bisa memahami cara bermainnya para teman-teman yang lain. Serta lo juga berpikir bahwa lo itu adalah seorang hebat. Jadi soalnya kayak lu tuh sebagai porosnya doang, padahal ada orang-orang lain. Kayak gitu. Dan disinilah menjadi sakleknya loh. Saklek di sini adalah berpikir bahwa ya karena dia sudah merasa hebat, teman-temannya udah kayak ya udah dibodoh amatkan, dan juga harusnya goals itu harusnya lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kayak ya udah sebuah hal yang tabu, hal yang imajiner dan lain-lain. Kurang aja rasanya didengar ya kayak gitu teman-teman. Dan disinilah terjadi namanya proses pewarisan mindset. Ketua sekarang, ya kan, itu dikasih mindsetnya dari ketua yang sebelumnya, yakni sudah pada menjadi senior. Dan bahas anggota dulu, ya paling diajarin sama seniornya juga, tetapi cuma fokus adalah Lo pada harus nurut apa kata ketua, karena ketua adalah kuncinya. ya dan itu tuh terus menerus dari generasi ke generasi. Mindset itu tuh harus terus diturunkan, padahal itu nggak boleh. Ibarat kata kalau menurut bukunya Logika Fallacy, ibarat kata itu sebuah suatu mindset yang sudah terkontaminasi oleh disrupsi kebohongan, disrupsi hoax, bahkan kayak hawa nafsu yang sudah dikombinasi dengan narasi, justru dipasangkan kepada sebuah kerangka berpikir itu yang salah gitu loh. Jadi kurang aja rasanya kalau misalkan itu dijadikan sebuah warisan kepada para generasi-generasi selanjutnya. Dan seharusnya kayak gimana? Ya harusnya tuh diperbaiki, dikasih tahu nih kelemahannya, lo kasih inovasinya supaya kedepannya lebih baik, dan inovasinya pun juga dikasih izin guna para generasi berikutnya itu boleh bisa mengkombinasi, menginovasi, dan juga tidak ada lagi namanya kayak Gue takut deh kalau misalkan gue ubah ini nih. Takutnya dimarahin apa kata senior. Jat. Ketika seorang senior itu ngasih arahan, yang sering dia kali dibilang adalah ini tuh bukan soal bagaimana kita bekerja sama, tapi kepada lebih lo semua harus menunjukkan kemampuan lo kepada rajanya, itu kepada ketuanya, ya kan? Terus pasti otomatis kan bingung tuh, kayak ini organisasi mau dibuat maju salah, mundur juga salah. Jadinya apa? Stuck in the middle gitu. Jadi ya yang salah berarti ketuanya juga kena, anggota juga kena. Lantas seniornya ngapain? Ya cuma marah-marah doang lah kepada lu pada yang bangsat, idiot, dongo. Kan gitu doang kerjaannya senior kan. Nah itulah bangsatnya. Makanya itu jangan bikin senioritas dalam organisasi, tapi bikinlah sebuah siklus yang benar-benar lu butuh apa, kita kombinasikan, kita elaborasikan, kita bikin sebuah perspektif baru supaya goals yang baru itu bisa tercapai. Kayak gitu loh harusnya. Tapi kan di Indonesia kagak.
Contoh kecilnya kayak gini nih. Lo pernah denger gak sih kalimat kayak gini? Udah, lo jangan banyak protes. Ikutin aja dulu apa kata senior. Lo pernah denger gitu nggak? Kalau menurut gue sih itu udah kayak klasik, the classical of the momentum in a organization gitu. Jadi kayak dalam itu udah kayak biasa aja gitu. Padahal itu semua tuh udah kayak ya udahlah gitu loh. Udah bodo amatkan aja bagi orang yang memiliki akal rasional, akal yang masih bersih, akal yang masih sehat. Harusnya kayak ya udah dengerin doang. Habis itu seperti kayak kentut lewat doang. Tapi bagi yang nggak waras itu tuh dengerin gitu. Seolah-olah itu tuh udah kayak kode etik bahwa lu tuh wajib lanjutin, lu tuh wajib dijalanin. Itu tuh punya efek yang bagus buat ke depan. Jadi kayak sumpah itu udah kayak halusinitas yang gak jelas gitu loh. Dan terlebih lagi, sekali lagi ya ini berefek kepada hasil diskusi dari organisasi itu kurang menemukan kata solusi yang bisa memberikan kayak oh ternyata kayaknya ini cocok nih jika kita ngundang ini dengan konsep yang oke, template yang bagus, format yang jelas, nanti mungkin akan berdampak kepada perbaikan kualitas kampus, sekolah ataupun yang lain. Harusnya kayak gitu loh. Tapi ini nggak ada. Kesel gua. Ada juga loh ternyata organisasi yang benar-benar terjebak dalam sistem dinasti ini. Seperti kayak ketua nggak bisa bergerak tanpa arahan senior, dan anggota nggak bisa bersuara sama sekali, dan juga dibilangnya takut, dianggap seperti kayak nggak sopan, membangkang, ini itu, durhaka, padahal bukan orang tua, kayak anjing lah gitu loh. Bergerak dalam pola yang sudah termanifestasi kayak yaudah nih harus cocok, oke. Seperti kayak sudah terpola dengan sedemikian rupa gitu loh. Kalau udah begini ya baik lagi, kapan organisasi itu bisa berkembang, dan juga otomatis kalau nggak organisasi itu bubar atau nggak lagi ya lo mencetak orang-orang yang kurang berkualitas kayak gitu. Jadi gimana nih caranya untuk biar kita bisa keluar dari pola dinasti itu? Well, pertama ya pasti tentunya ya mungkin lu pada bisa catat atau mungkin lu bisa pahami secara seksama ataupun yang lain. Yakni yang pertama adalah kita harus mulai belajar menghargai pendapat, menghargai aspirasi, mencatat, memahami dari berbagai level, dari ketua sampai anggota baru. Karena gini, bisa jadi setiap ide yang keluar, setiap ide yang terceletus, setiap ide yang disampaikan itu bisa jadi membawa impact baik, benefit bagus supaya perbaikan dari organisasi yang sedang dijalankan itu sesuai dengan koridornya, bisa mencapai goals itu secara efisien, fleksibel dan lain-lain gitu loh. Dan juga ketua pun juga harus menyadari bahwa posisi mereka bukan sebagai raja, tapi lebih sebagai pemimpin yang membawa timnya maju. Seperti itu. Yang kedua adalah memposisikan juga antara circle ya circle, organisasi ya organisasi. Jangan dikombinasikan gitu loh. Jangan digabung. Nanti kebutuhan ini dibilangnya dia atas nama organisasi. Nanti kalau misalkan ngomongnya organisasi bilangnya atas nama circle. Elah. Jangkrik itu mah apa? Asu namanya itu mah. Gak guna. Dan satu lagi nih yang paling penting. Yakni adalah bedain mana opsi, mana saran, mana yang minta maksa, dan juga rekomendasi. Karena jika lu udah bisa membedakan itu tiga-tiganya, mungkin kedepannya akan lebih jelas dan juga akan lebih relevan pada saat lu menjalankan itu. Andai kata tiga tadi gue bilang itu tidak bisa dibedakan, buset lu mending gak usah jadi organisasi anjir. Saran gue yaudah lebih jadi kupu-kupu aja, mending lu magang aja yang dimarahin oleh bos besar, tapi lu bisa diperbaiki secara benar daripada lu cuman dengerin bualan-bualan belaka kayak gitu. Dan terlebih lagi juga harus ngebuka namanya itu ruang yang dimana bisa buat diskusi yang sehat, bukan cuma diskusi yang penuh dengan kata iya doang tanpa kritik, arahan senior yang terlalu kaku dan juga melanggengkan sebuah kata status quo
yang mungkin udah waktunya, ya udah saatnya untuk apa, direvaluasi gitu loh. Tapi sebentar, lu pada udah paham belum sih tentang arti kata status quo itu? Takutnya gue pribadi pada saat gue menjelaskan status quo secara garis besarnya, lu pada nggak paham lagi. Oke, mungkin gue jelasin dulu secara singkatnya aja ya. Jadi status quo ini merupakan sebuah apa namanya ya, bahasanya itu yang merujuk kepada keadaan atau kondisi yang sudah berlangsung dan juga diterima sebagai layaknya norma atau kebiasaan yang sudah dibiasakan, ya kan? Dan terlebih lagi ini sudah mencakup kepada apa? Kayak cara kerja, budaya organisasi, hierarki kepemimpinan, prosedur, dan lain-lain. Ini mana itu sudah dikatakan mapan. Padahal itu jarang banget dipertanyakan, jarang banget dievaluasi, dan itu juga seringkali dianggap sebuah sesuatu yang kayak stabil dan berfungsi. Padahal itu merupakan sebuah hambatan dalam penyampaian inovasi, ide, dan lain-lain. Dan ini juga akan berdampak kepada keseluruhan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Dan juga ini itu tidak hanya di tingkat kayak organisasi doang, bahkan kayak karyawan pun juga bisa, bahkan pengusaha pun juga bisa, dan lain juga bisa. Jadi ini benar-benar cukup saklek lah bahasanya gitu. Mungkin segitu aja lah mengenai penjelasan tentang status quo itu. Mungkin next pembahasan kita akan lebih dalam lagi tentang status quo itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang paling penting nih, hierarki itu bukan cuma sebagai kayak pajangan doang ataupun bukan hanya sebagai kayak pembuat namanya jarak, tapi dibikin namanya itu proses kerja yang lebih efisien. Maksudnya kayak gini, ketua dan anggota harus punya ruang yang sama-sama buat berkembang bareng. Contohnya di divisi apa, ataupun kegiatan apa, ataupun nama prokernya apa, ataupun sejenisnya lah. Gunanya apa? Gunanya tidak ada lagi namanya itu istilah ketua jadi raja ataupun anggota jadi tukang ketik. Bukan kayak gitu. Tapi diharapkan adalah organisasi yang sedang lu jalanin dengan anggota lu itu tuh harus sesuai dengan koridor-koridor tertentu. Dan sekali lagi, jadikan sebuah dan masukan dari senior itu menjadi saran aja supaya pada saat lu lagi namanya stuck nih, apa ya? Oh ternyata menurut si A, si B, si C ternyata gini nih. Dan terlebih lagi, jangan cuma mengandalkan satu senior doang, tapi kalau bisa tuh lu tanya kepada beberapa para pendahulu yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah yang sedang terjadi di organisasi yang sedang lu jalanin. Kayak gitu loh harusnya. Tapi kan di Indonesia kagak. Ya, itulah ya. Emang kasihan Indonesia. Sedih. Emotional damn it. Dan pada akhirnya kita kembali kepada pernyataan tadi, ketua itu jadi raja, anggota jadi tukang ketik. Itu tuh sebenarnya balik lagi sih kepada siapa yang mengkontrol dan siapa yang harus mengontrol. Dan terlebih lagi untuk para senior, ya udahlah jangan musik lah. Lu tuh udah tua, mending kerja sono lah. Lu tuh udah punya pandangan tuh ke depan. Jika lu masih loyalitas kepada organisasi lu, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa secara sehat gitu. Jangan sampai kayak diforsir situ terus buta, terus kayak tuh buang-buang waktu anjir. Kasihan tuh orang tua lu, ya kan? Kasihan tuh pasangan lu nunggu lu mau dilamar atau apa, kan jadi kasihan gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Dan juga untuk pada para ketua yang dimanapun kapanpun di seantero Indonesia, ya dimohon ya tahu diri lah gitu loh. Karena lu tuh kan ketua, lu tuh figur yang dilihat, lu tuh figur yang menjadi sosok yang akan dicontoh, ditiru, diamatin. Jika lu nya aja masih pakai arahan senior, ya sampai kapanpun ya anggota lu hanya sebagai figuran pada umumnya gitu. Dan lu hanya menganggap itu semua sebagai formalitas. Padahal ada beberapa segmen-segmen atau sesi-sesi yang perlu ditekankan, dielastiskan, tekankan lagi, elastis lagi, ya kan? Itu tuh harus dipahami secara seksama loh. Dan terlebih juga dari segi kolaborasi antara ide, masukan, referensi, ataupun evaluasi yang tahun-tahun sebelumnya itu dijadikan sebuah bahan atau produk yang baru gunanya pada saat menjalankan sebuah
program kerja atau mungkin kegiatan ataupun yang lain itu tuh sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu loh. Jangan sampai sudah dijadikan tetapan, udah A nih jadi C, C jadi B, B jadi D, D ke A lagi. Kan nggak nyambung. Nanti terlihatnya seperti kayak acak-acakan. Oleh karena itu dipersiapkanlah sebaik mungkin. Contohnya kayak gini deh. Gue pakai perspektifnya diri gue sendiri. Gue sekarang, gue udah ACC Sempro. Gue tinggal nyiapin dokumen-dokumen untuk bisa daftar Sempro. Dan terlebih lagi gue juga harus mempersiapkan mentalitas gue untuk bisa seminar proposal untuk gue sampaikan kepada dosen penguji itu sendiri. Itu ya kan. Yang ketiga adalah gue harus bisa mempersiapkan buat next step berikutnya setelah gue udah sempro mau ngapain ya, apakah gue mau leha-leha kah atau mau santai-santai kah atau gue langsung tancap gas lagi buat langsung ngambil data kayak gitu loh. Jadi itu ada step by step yang harus disiapkan loh, harus secara matang. Jika gue ibarat kata asal-asalan, nanti nilai sempro gue jelek, presentasi gue jelek, atau mungkin dokumen yang harusnya gue lampirkan malah gue nggak lampirin. Itu yang perlu disiapkan kayak gitu loh. Itu contohnya dari gue sendiri lah. Nah untuk contoh kalian ya kalian sesuaikanlah dengan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian inginkan kayak gitu. Dan baik lagi kepada yang gue pernah ucapin di beberapa episode sebelumnya, yaitu adalah needs and want. Needs and want ini harus perlu dilaraskan loh. Perlunya apa, inginnya juga apa, harus seimbang. Jika tidak seimbang, jika tidak dibalancekan, otomatis akan berdampak kepada apa yang dicapai, apa yang digapai, targetnya yang sudah lu tetapkan di awal-awal pada saat pengurusan ataupun yang lain. Maka itu harus benar-benar dimatengkan. Jika nggak mateng, sulit nanti kayak gitu. What the Sigma? Ya paling segitu aja teman-temanku, para pendengar angkringan malam yang paling hebat, yang paling solid. Gua harapin lu pada bisa mengambil sebuah ilmu yang gue udah sampaikan. Dan sekali lagi silakan bagi yang mau request tema atau materi, bahkan mau memberikan masukan terhadap episode ini, silakan banget diberikan di kolom komentar yang terbaik. Habis itu juga silakan diberikan komentar kepada kolom YouTube ataupun mau DM langsung kepada Instagram dari officialnya Angkringan Malam juga silakan. Monggo, gue boleh banget, malah nanti akan gue pikirkan bersama tim gua, akan kita ramu, kita akan bikin yang terbaik andai kata ada tema yang mau di request. Kalau misalnya kagak ya sudah, tidak masalah, karena gue pribadi gue maunya tuh dari para pendengar itu bisa memberikan masukan-masukan yang cukup membangun lah, daripada ya hina doang tapi nggak bisa berikan masukan kan sia-sia gitu kan. Ya kayak gitu paling lah. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Thank you for listening this episode. Don't forget to subscribe and follow this episode. I'm sorry, follow this podcast because this podcast is very good, very vulnerable, can giving many more about experience and etc. So, goodbye. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode-episode lainnya di Angkringan Malam Season 3. Bye-bye.